Sekarang lebih kepada terkait dengan kontrol mahasiswa atau pergerakan dari mahasiswa, karena banyak yang menyatakan bahwa mahasiswa sekarang ini cenderung melempem, cenderung tidak mau tahu terhadap persoalan dan problem yang sedang terjadi atau bahkan akan terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, ini yang juga menjadi problem kita bersama. Nah, terkait dengan menumbuhkan daya nalar kritis mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang tidak pro misalnya terhadap rakyat. Nah, itu bagaimana saudara akan menumbuhkan hal-hal tersebut apabila nantinya ya saudara misalnya sampai akhir alhamdulillah dapat melaksanakan amanat yang sudah dipercayakan kepada saudara. Dipersilakan ya. Kalau berbicara tentang mahasiswa hari ini ya, saya tidak terlalu jauh membahas mahasiswa secara global. Mungkin saya lebih membahas tentang HMI itu sendiri. Yang mana di dalam HMI ini kan sekelompok mahasiswa yang mengaku dirinya sebagai kelompok intelektual, cendekiawan, sebagai pembaharu, agen of change, agen of control dan seterusnya kan begitu. Kalau daripada HMI cabang Bangkalan ke depan, kalau saya sendiri itu kan ada faktor internal, ada dua konsentrasi yang kemudian menjadi pengawalan kita selama kepengurusan nantinya. Ada internal dan juga eksternal. Internal tentu berbicara tentang kaderisasi, berbicara tentang optimalisasi dan juga tentang pengembangan SDM itu sendiri. Cuman secara faktor eksternal kita ini harus mampu menjadi mitra kritis daripada pemerintah. Kalau misal kita lihat dari data BPS misal di Bangkalan, karena saya adalah orang asli Bangkalan, Bali, Bangkalan asli ya, dan saya juga hidup besar di Bangkalan. Data BPS tahun 2020 kalau tidak clear yang saya baca itu di 38 kabupaten provinsi Jawa Timur, ternyata Bangkalan ini masuk nomor 2, urutan kedua setelah Sampang, menjadi kabupaten yang kemudian kabupaten tertinggal. Maka dari sana belum lagi indeks pembangunan daripada manusia EPM misalnya, indeks pembangunan masyarakat itu sendiri. Yang mana di sana harus ada konsentrasi pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian berbicara tentang data kemiskinan di Bangkalan, masih sangat banyak orang-orang yang kemudian masih belum masuk terhadap tatanan prasejahtera begitu. Gimana tuh peran mahasiswa? Nah, ini yang kemudian besar harapan HMI cabang Bangkalan nanti ke depan menjadi mitra kritis daripada pemerintahan di lingkup Bangkalan itu sendiri. Yang mana kemudian HMI cabang Bangkalan ini harus hadir sebagai mitra kritis daripada pemerintah dalam mengawal pengawalan terhadap kesenjangan sosial yang kemudian ada di Bangkalan itu sendiri. Dan besar harapan kita ini sendiri mampu menjadi suatu organisasi yang kemudian produktif dalam menyuarakan indeks pembangunan manusia, khususnya indeks pembangunan masyarakat di lingkup Bangkalan, agar masyarakat Bangkalan terkhusus di pendidikan ini agar merata. Karena kalau boleh jujur, saya ini berasal dari salah satu kecamatan ataupun desa yang lumayan terpencil ya di daerah Kokop itu. Di beberapa sekeliling saya itu masih banyak orang yang masih belum berpendidikan. Masih banyak orang-orang yang kemudian masih belum mementingkan pendidikan formal. Nah, ini yang kemudian menjadi tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, menjadi tanggung jawab kita sebagai HMI, sebagai mitra kritis daripada pemerintahan itu sendiri untuk kemudian menyuarakan itu. Nah, ini yang kemudian menjadi konsentrasi kami insya Allah dalam kepengurusan di HMI cabang Bangkalan ke depan. Ya, kemudian begini, saya lihat Suramadu sudah ada, bahkan sudah gratis di situ. Tapi kalau kita melihat pembangunan di situ masih orang mengatakan kok masih begitu-begitu saja. Artinya signifikansi dari pembangunan ini tidak signifikan di sana, masih belum dapat dinilai signifikan. Kira-kira dari semua itu yang salah itu siapa? Apakah pemerintah daerahnya, atau misalnya masyarakatnya, atau justru peran dari HMI sendiri yang kurang memberikan kontribusi untuk pembangunan di daerah sana? Itu kira-kira gimana tuh? Karena sangat jomplang ya kalau kita lihat
Surabaya kemudian Bangkalan sangat beda sekali seperti itu. Itu gimana tuh? Yang salah siapa dan gimana solusinya kira-kira? Lagi-lagi kalau berbicara seperti ini, kita bukan harus menjadi siapa yang salah siapa yang benar. Gimana? Kemudian harus menjadi cross check kita bersama, baik pemerintah, masyarakat ataupun mahasiswa itu sendiri. Kalau coba kita lihat di Bangkalan misalnya, salah satu problematika yang kemudian belum selesai dan masih sangat masih carut marut hingga hari ini adalah masalah agrarian misal pertanahan dan seterusnya. Ini yang kemudian menjadi suatu problematika kenapa kemudian pengembangan ataupun pembangunan di Bangkalan itu sendiri masih belum merata dan juga masih belum sesuai. Kalau coba misal kita lihat antara Surabaya dan Bangkalan sangat jauh berbeda. Jauh. Ibarat 90% 10%. Betul. Lantas siapa yang kemudian keliru di sini? Ya saya rasa sebagai warga negara yang baik, sebagai warga negara yang kemudian peduli akan hal-hal itu, kita harus mengkoreksi dari semua elemen dan semua unsur itu unsur yang berarti belum di cross check. Tadi kan saudara mengatakan harus meng-cross check kan begitu. Berarti belum di cross check, masih akan di cross check atau gimana? Dalam artian yang dimaksud cross check ini adalah tanggung jawab murid bersama. Bersama. Baik itu pemerintahan, baik itu masyarakat ataupun daripada kalangan mahasiswa itu sendiri. Yang kemudian harus bahu membahu menjadi suatu solusi win-win solution untuk kemudian pembangunan daripada Bangkalan khususnya di lingkup Madura itu sendiri. Karena memang ini menjadi suatu kekurangan kita bersama yang harus kita evaluasi dan juga bagaimana kemudian kita mampu menjadikan Madura ini sebagai khususnya Bangkalan agar pendapatan masyarakat dan seterusnya, pembangunan dan seterusnya ini merata. Ini lagi-lagi menjadi problematika kita bersama yang harus kita evaluasi bersama untuk pembangunan Madura, Bangkalan khususnya itu sendiri. Iya, karena saya berpikir kalau misalnya di Bangkalan itu misalnya dia ingin dispesifikkan kepada pembangunan di bidang kesehatan misalnya, bisa kemudian di Kamal atau di ujung dari Suramadu itu bisa didirikan rumah sakit bertaraf internasional, sehingga kemudian seperti di Malaysia, jadi banyak kemudian orang-orang Singapura justru pergi ke Malaysia untuk berobat. Justru pemikiran-pemikiran yang seperti itu yang mungkin perlu didiskusikan atau diberi masukan sehingga pengembangan dari lingkup dari kabupaten yang saudara pimpin nantinya dalam ruang lingkup itu juga bisa diberikan masukan seperti itu, sehingga misalnya orang Sidoarjo, Surabaya, Mojokerto itu kalau misalnya berpikir tentang rumah sakit, maka berpikirnya Bangkalan begitu. Atau kalau ingin main golf misalnya, itu berpikirnya pasti Bangkalan. Itulah sebenarnya yang mungkin yang bisa juga dipikirkan. Gimana terkait dengan pendapat saya tadi itu? Saya sepakat sebenarnya kalau berbicara tentang Bangkalan, misal salah satu contoh rumah sakit dan seterusnya. Dan seperti data tadi ya, kalau coba disampaikan, Bangkalan ini kalau coba dilihat di data BPS itu ternyata nomor 2 setelah Sampang begitu. Padahal Bangkalan itu kan masalahnya. Kita cari solusinya gimana sekarang kan begitu ya. Artinya padahal Bangkalan ini adalah salah satu kabupaten yang paling dekat dengan Surabaya. Tentunya karena pintu masuk ke Madura ini harus melalui Bangkalan, seharusnya Bangkalan dong yang lebih maju kan gitu. Betul. Kalau di Jakarta kan ada Depok, ada kemudian Tangerang, ada Jabodetabek lah. Jabodetabek sebagai kota-kota penyangga Jakarta itu biasanya mereka dari segi infrastruktur, dari segi pembangunan, dari segi kesejahteraan itu justru lebih, karena mereka sebagai daerah penyangga ibu kota. Kalau di Surabaya ya tentu juga bagiannya juga Bangkalan kan. Itu sebenarnya yang mestinya harus diberikan masukan atau saran kepada
pemerintah setempat. Ya. Atau bagaimana? Atau justru yang saya sampaikan saya ini salah atau seperti apa? Ini kan perspektif tentang apa namanya, tentang proyeksi pembangunan yang kemudian yang seharusnya kita lakukan kan. Betul. Sebenarnya kan saya sepakat dengan yang disampaikan Kanda tadi, bahwasanya seharusnya Bangkalan ini mampu menjadi titik sentral daripada pusat perekonomian yang ada di Madura khususnya kan. Betul. Sebenarnya kalau di Bangkalan ataupun di Madura pada khususnya dan pada umumnya ada beberapa simpul masyarakat yang kemudian simpul masyarakat ini yang memiliki pengaruh di setiap di lingkungan masyarakatnya masing-masing. Sebut saja kalau misal kayak di Madura pada umumnya ada tokoh militer, ada tokoh pemerintah, ada tokoh kiai, ada tokoh masyarakat biasa, dan juga ada tokoh mahasiswa. Kesemua unsur ini harus sama-sama duduk, harus sama-sama mendiskusikan, dan harus sama-sama memikirkan bagaimana kemudian indeks pembangunan yang ada di Bangkalan itu sendiri agar teroptimalisasi. Dan simpul-simpul ini saya rasa setelah ketika apa namanya simpul-simpul ini sudah sepakat semuanya, saya rasa pembangunan di Bangkalan ini akan lebih cepat. Pembangunan di Madura ini akan lebih cepat. Artinya simpul-simpul tadi itu menghambat menurut saudara? Bukan, saya tidak mengatakan simpul-simpul tadi menghambat, tapi simpul-simpul ini adalah suatu titik sentral daripada proses pembangunan di Madura itu sendiri. Artinya harus bersinergi. Harus bersinergi, ada sinergitas antara pemerintah, antara masyarakat, tokoh masyarakat dan seterusnya untuk pembangunan khususnya di Bangkalan itu sendiri. Dan saya rasa di Madura pun ya juga begitu. Tapi kita dalam konteks bagaimana kemudian proses pembangunan Bangkalan itu sendiri. Jadi mungkin begitu. Ya, terakhir karena saudara sudah jauh-jauh ke sini datang ke saya. Kira-kira pesan dan juga harapan saudara terkait dengan kepemimpinan saudara ke depan, itu harapannya apa, dan keinginan saudara terkait kepemimpinan yang akan saudara laksanakan itu seperti apa? Silahkan. Untuk kepengurusan HMI Cabang Bangkalan ke depan, besar dan harapan, lagi-lagi saya menyampaikan di sini adalah kolaborasi, sinergitas antara HMI dan Komisariat, cabang dan komisariat dan cabang dan kahmi dan komisariat dan seterusnya. Ini merupakan suatu titik epicentrum dalam proses pembangunan daripada HMI Cabang Bangkalan ke depan itu sendiri. Besar harapan kita mampu bergandengan tangan. Kita mampu bersama-sama, bahwasanya suatu esensial yang kemudian harus kita sadari bersama adalah proses pengabdian pembangunan daripada HMI Cabang Bangkalan selama 1 periode ke depan. Dan tentunya saya sebagai Ketua Umum HMI Cabang Bangkalan Al-Fakir Ilmi dan seterusnya butuh masukan, butuh kritikan, dan juga butuh bimbingan dari semua kalangan pihak untuk kemudian kemajuan daripada HMI Cabang Bangkalan selama 1 periode ke depan. Dan ini adalah proses pengabdian bersama, dan lagi-lagi ini adalah tanggung jawab murid kita bersama untuk terus menjaga rumah besar daripada himpunan mahasiswa Islam itu sendiri, terkhusus di HMI lingkup Cabang Bangkalan. Mungkin begitu dari saya. Ya, baik, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan juga apa yang sudah disampaikan di channel YouTube saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.